Yang dari bangga saya kuliah di ITK terus di prodi saya tersendiri itu saya pertama baru masuk itu langsung dikasih lihat kurikulum selama semester 1 sampai 8. Nah, saya baca-baca itu, wih, ternyata mata kuliahnya menarik-menarik mulai dari ada kan ini kan sistem informasi kayak berbeda dengan informatika kan yang ada kayak ada gabungan dari bisnis itu. Oke, ketemu lagi dengan saya Istiar Budi dari Media Kreasi Abadi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Bayu. Ya, panggilannya Ya, katanya nama lengkapnya nih. Kita coba siapa sih Mas Bayu? Nah, dari mana? Nah, nanti kita coba kupas tuntas Mas Bayu. Dia salah satu mahasiswa dari ITK atau kepanjangannya dari Institut Teknologi Kalimantan. Tak panjang lebar, kita mulai aja. Silakan Mas Bayu, kenalkan diri. Siapa sih Mas Bayu ini? Monggo Mas halo, Bayu. halo, selamat malam. Selamat malam ya, Pak Istia. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Wibisana. Asal kampus saya itu Institut Teknologi Kalimantan yang terletak di Kota Balikpapan. Eh, Kalau dari program studi yang saya ambil di Institut Teknologi Kalimantan yaitu Sistem Informasi. Itu Pak. Oke, ITK ya, jurusan Iya Pak. informasi ya. Itu Ya, pilihan Pak. utama tuh gimana? Bisa masuk ITK itu Oh, gimana ceritanya itu Mas Bayu? oh ya, jelas pilihan utama sih. Soalnya eh, memang apa bisa masuk ITK itu karena keinginan sendiri juga. Oke. Karena waktu itu dapat kuota undangan jalur undangan tuh yang SNMPTN. Nah, saya dapat itu saya kan mumpung nilai rapot saya maksudnya itu gak bagus amat tapi gak jelek juga. Maksudnya itu stabil ya, stabil dari kelas 1 sampai 3 itu nilainya stabil gitu, naik atau ya. Yang maksudnya itu dari ajakan teman, tapi pengen kuliah juga, bukan cuman ajak ayo kuliah, bukan cuma gitu doang, tapi kayak oh mumpung ada yang ngajak ini mungkin kesempatan. Terus dia juga ngomong kan, ini masuk ini kuliahnya bisa gratis atau bisa bayar murah. Kampusnya juga PTN ya, perguruan tinggi negeri. Nah, dari situ langsung memanfaatkan kesempatan yang ada. Pilihan pertama itu ITK, pilihan kedua juga ITK jurusan informatika. Gitu, Pak. Oke, mantap ya. Dulu jurusan Iya. apa? Sekolah di SMA atau SMK Mas Bayu? Oh, kalau dari saya sendiri SMK ya. Jurusannya rekayasa perangkat lunak. Nah, itu RPL jadi ya. ya, jadi RPL-nya itu sejalur lah sama sistem Oke, informasi. keren. SMK berapa dulu Mas Bayu? Oh, kalau saya di SMK Airlangga Balikpapan. SMK Erlangga ya, luar Ya, biasa nih. SMK Erlangga, jurusan RPL masuk ke ITK. ya, Pak. Hal apa Mas Bayu waktu kuliah yang Mas Bayu excited waktu masuk ITK? Apa yang ini lah sesuai nggak ya sama apa yang menjadikan Mas Bayu bangga dengan ITK-nya? Bisa situ apa Mas Bayu? Yang dari bangga saya kuliah di ITK terus di prodi saya tersendiri itu saya pertama baru masuk itu langsung dikasih lihat kurikulum selama semester 1 sampai 8. Nah, saya baca-baca itu, wih, ternyata mata kuliahnya menarik-menarik mulai dari ada kan ini kan sistem informasi kayak berbeda dengan informatika kan yang ada kayak ada gabungan dari bisnis itu. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Nah, gimana itu kita bisa mengolah bisnis sama pemrograman itu jadi sejalan gitu. Nah, mulai dari situ saya tertarik buat memperdalam gitu, tambah semangat gitu kuliah di ITK. Soalnya kan eh, mata kuliah gitu kalau misalnya kita dalami lagi ya, itu kan bisa jadi kayak apa ya mau dibilang kayak misalnya kita gak udah lulus tapi belum dapat pekerjaan, kita itu bisa kerja sendiri gitu kan Pak. Kalau misalnya kita tekuni kan, misalnya dapat job dari ini kita perlu kerja dari rumah juga udah cukup ya. Itu sih Pak yang buat bangga aja, yang buat bangga juga. Oke. Kalau boleh tahu aktivitas apa di kampus yang diikutin Mas Bayu selama Oh, kuliah? oh ya, kalau dari semester 1 itu saya ikut UKM musik ya. Di bagian alat musik, gitar, saya belajar gitar sama piano juga. Nah, pas udah ikut itu udah mulai lancar kan. Terus
ya semester 2 udah terhenti karena pandemi ya, karena di tahun 2020 itu udah terhenti. Ya belajar-belajar di rumah juga biar siapa tahu nanti dibutuhkan kalau kalau kayaknya ada lagi gitu Pak. Sama kepanitiaan yang baru diikut di semester 3 sama 4 ini di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Di HM ini ya, MSI ya. Ya, Luar HMSI. biasa. Ada titelnya. Saya dapat info Mas Bayu salah satu juga mahasiswa yang ikut program Kampus Merdeka ya. Magang benar, di Pak. PT Media Kreasi Abadi. Hal apa Mas Bayu bisa dan ingin ikut program itu? Apa sih yang menggelitik Mas Bayu? Bisa ikut program magang gitu loh. Apa yang menjadi goal atau mimpinya Mas Bayu ikut program magang? Oh ya, dari yang pertama itu promosinya udah menarik banget. Soalnya kan kita kadang kan kalau misalnya beraktivitas di luar tuh kayak kita mikirin, lulus saya bakal ketunda atau gimana. Nah, tapi ini dari ikut Kampus Merdeka ini kita bisa dapat kemudahan. Jadi bisa konversi SKS itu yang pertama yang bikin tertarik. Soalnya kan, wih ini keren banget. Udah lama 6 bulan, ada yang sampai setahun juga 6 bulan. Terus bisa dikonversi jadi 20 SKS. Nah itu kayak jadi gimana ya? Kayak misalnya, pokoknya aku harus keterima ini. Selain dapat 20 SKS, bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari mentor-mentor yang berprofesional di bidangnya. Bonus juga uang saku dari yang diberikan oleh Kampus Merdeka ini, Pak. Ini dapat banyak, dapat uang saku, dapat ilmu. Iya, banyak banget. Yang didapat banyak banget tuh. Oke. Mimpi besarnya apa Mas Bayu dengan ikut magang ini? Aku punya goal ini setelah magang apa ya, mau jadi apa ini apa itu. Sebelum lulus lah minimal sampai kan semester 5 nih Mas Bayu. Ya, Mas semester 5. Kan masih ada 3 semester lah. Dengan magang ini kan otomatis Mas Bayu masih punya slot 3 tahun lagi atau 3 SKS 3 semester lagi kan. Nah, Mas Bayu akhir. Apa mimpi besarnya setelah magang ini, mau apa sih sebenarnya Mas Bayu? Oh, mimpi yang saya pengen tuh dari ikut magang ini kan, saya kan magang di bagian back-end developer ya kan. Nah, back-end developer tuh di bagian ada coding-codingan. Itu saya pengen banget kuasain minimal 2 bahasa, itu udah mahir banget, 2 bahasa pemrograman untuk bekal saya kalau saya di kuliah juga kan nanti ada bagian skripsi gitu. Nah, itu biar memberikan saya kelancaran buat nyusun skripsi gitu, biar gak ada kesusahan atau apa. Nah, biar lancar gitu ya saya mengikuti magang ini. Dan ternyata mulai dari sekarang itu udah mau dibilang kayak udah dapat gitu ilmunya dari mentor yang berpengalaman gitu. Jadi bagus banget pokoknya di Kampus Merdeka yang bagian magang. Jadi link and match ya. Kuliah dapat ilmunya, coba diterapkan di magang ini, ternyata ini ya, ada kurang ini, bisa tahu ini ya. Jadi ini sangat mendukung ya program satu pemerintah lewat Kemdikbud, satu sisi juga kampus juga memberikan kontribusi bahwa kami juga bisa gitu ya dengan ini ya, dengan tetap melakukan kolaborasi dengan teman-teman terkait ya, sama timnya gitu ya. Tim yang baru kenal, baru ini otomatis mau nggak mau harus kolaborasi. Di situ kan ada di sharing perihal soft skill. Nah, apa yang didapatkan waktu magang itu Mas Bayu? Soft skill-nya gimana? Apa yang waktu di kampus gimana? Kalau soft skill yang saya dapat tuh selama magang tuh ya, kan magang ini kita membuat suatu project. Nah, di project tersebut kadang kita bisa dapat kesempatan menjadi kayak project manajemen lah, kayak project manager maksudnya. Bisa jadi kayak ketua gitu kan. Nah, mulai dari situ soft skill yang bisa dapat yaitu mengelola suatu tim atau kelompok yang sedang bekerja gitu, agar apa yang dikerjakan di proyeknya itu dapat berjalan sesuai rundown atau timeline, Pak. Itu sih Pak, soft skill. Sama dulu kan saya sebelum magang ini kayak kayak malu gitu berbicara di depan umum, kayak gak pedean orangnya. Nah, pas mulai magang ini kan setiap hari itu kayaknya kita harus memberikan pendapat, aspirasi atau apa. Nah, mulai dari situ saya soft skill yang dapat juga bisa berbicara di depan umum, Pak. Banyak orang bisa berbicara depan banyak orang di banyaknya mahasiswa yang beragam gitu, Pak, dari kampus-kampusnya. Soft skill yang didapat itu, Pak. Jadi dapat tadi ya perihal sebelumnya mau ngomong aja
salah nanti apa gitu ya. Tapi sekarang udah mulai ya. Ya Pak. Teman-teman, oke, ini terus juga di situ jadi project manager dalam arti mengelit ya teman-teman untuk satu project yang memang diberikan oleh perusahaan tersebut untuk Mas Bayu ngelit gitu ya. Ya Pak, benar Pak. Dalam arti kan Mas Bayu harus belajar juga tim manajemen ya, ngatur teman-teman, harus juga adaptasi ya, komunikasi yang bagus antar tim, terus nggak boleh baper ya, kalau apa itu nggak boleh baper situ ya. Iya Pak, benar kalau baper tuh bikin hancur project malah Pak, bikin kayak tersendat-tersendat gitu projectnya yang dikerjakan. Iya Pak. Jadi belajar banyak dalam arti soft skill yang selama ini mungkin dapat di kampus, tapi butuh penerapan ya. Akhirnya terapkan di magang ini, terapkan pelan-pelan akhirnya mulai terasa ya. Jadi leader dengan project manager untuk mengatur timnya. Terus belajar speak di depan teman-teman yang selama ini masih takut salah, mau nggak mau sekarang harus bisa ya. Mengenai teman-teman untuk menyampaikan ini kurang ini, kita mau ke sini mau apa. Oke. Good. Berarti saya dapat insight yang luar biasa dari Mas Bayu. Kalau boleh tahu Mas Bayu, kan ini udah mau lulus juga ya, tinggal 3 semester lagi. Kalau lulus mau kemana sih Mas Bayu? Mau lanjut kuliah lagi, atau mau kerja, atau punya usaha sendiri, atau gimana Mas Bayu? Boleh tahu? Kalau dari saya sih pengen kerja juga buat sebenarnya tujuan saya banyak sih kalau habis lulus ini. Saya juga pengen ikut tes tentara gitu Pak. Saya juga pengen ya, saya pengen ikut tes tentara juga, baru kan itu kan tesnya bebas ya Kak di kementerian. Nah, sekalian tes tentara saya juga pengen cari-cari kerja yang sesuai bidang saya kalau setelah lulus ini Pak. Jadi tentara ya Mas Bayu ya? Iya Pak, cita-cita sih. Tentara ya? Dulu SMA itu saya pengen daftar, cuman udah keterima duluan kuliah, jadi kuliah dulu deh. Kan bisa kan, habis lulus baru bisa, masuk. nanti masuk. Ya, Pak. Luar biasa itu, luar biasa cita-cita yang waktu saya kecil juga gitu, pengen jadi tentara, tapi waktu gagal karena pas tes ada yang fail, ya udah akhirnya beralih sekarang. Ya, Pak. Jadi pengusaha, belajar jadi usaha. Luar biasa Mas Bayu. Itu yang sangat-sangat ini. Kalau boleh Mas Bayu, ya kan Mas Bayu kan dapat informasi kampus Merdeka ini dari mana Mas Bayu? Dari kampus atau dari apa bisa, jadi kan Mas Bayu bisa daftar dan bisa dapat slot untuk di program Merdeka. Ini kan program yang luar biasa, pendaftaran juga luar biasa ya. Ya, tapi ternyata masih ada yang belum dapat informasi. Mas Bayu dapat informasi dari mana program kampus Merdeka ini? Kalau saya dapat informasi dari media sosial, TikTok sih Pak. Terus TikTok ya? Iya TikTok. Terus awalnya itu di kampus saya sebenarnya udah nge-share, tapi saya kayak males gitu, kepanjangan bacanya. Tapi pas ngelihat yang informasi lebih kayak video gitu, bukan tulisan, kayak misalnya ada apa aja yang didapat, benefit apa yang didapat. Nah kok jadi tertarik, baru pas saya lihat itu besoknya ada kayak roadshow atau kayak pengenalan kampus Merdeka gitu. Nah jadi bertepatan banget nonton malamnya, besoknya ada pengenalannya. Jadi kayak kesambung. Jadi apa yang kita pengen itu langsung ada gitu besoknya. Jadi langsung pengenalan, tanya-tanya, ini bisa dikonversi apa enggak, ini bisa apa enggak, gitu sih Pak. Saya dapatnya dari media sosial, TikTok, Instagram juga ada. Oke, dapat itu ya. Nah, salah satu itu kemauan, ingin tahunya tinggi. Jadi dapat ini, dapat info. Ternyata habis itu ya, dapat informasi langsung, ini program kampus Merdeka. Sip, mantap. Ya. Mas Bayu, sebelum kita closing, saya ingin set ke closing statement dari Mas Bayu. Menurut Mas Bayu, hal apa yang perlu dilakukan untuk adik kelas Mas Bayu lah ya, untuk di kampus ITK atau untuk mahasiswa yang lain, hal apa yang dilakukan untuk mahasiswa biar bisa tahu program-program yang ada itu atau menjadi hal yang paling positif atau yang terbaik Mas Bayu? Mas Bayu. Ya, buat adik tingkat saya ada di kampus saya di Institut Teknologi Kalimantan tuh, melalui program kampus Merdeka ini kan, misalnya kalau kita tertarik di satu bidang terus kita udah kuasain banget, nah itu sangat disarankan banget ikut program magang. Soalnya kan magang itu apa yang kita punya kita salurkan gitu kan Pak ke perusahaan. Nah itu cocok banget kalau apa yang kita udah kuasai banget, udah mahir, nah kita bisa masuk ke situ juga. Walaupun belum terlalu mahir,
ada mentor yang membimbing. Nah, terus kalau misalnya kita nggak terlalu kuasain banget, tapi kita pengen belajar banget tuh bisa ikut studi independen. Nah, studi independen juga itu kayak satu course yang mempelajari itu selama 1 semester gitu. Jadi itu pasti kuasain banget itu. Kalau apa yang kita pilih itu pasti bakal dikuasain. Terus juga kalau kan kampus mereka itu ada 5 program yaitu ya apa ya, magang merdeka, studi independen, kampus mengajar, pertukaran sama yang ISPA. Nah, buat yang ada tingkat saya itu yang sistem informasi, kalau memang tertarik udah kuasain banget tuh cocok banget sih Pak, disarankan buat ikut magang. Soalnya kan benefitnya itu banyak banget Pak. Mulai dari ilmu, relasi, pengalaman itu bisa didapat semuanya lah. Soalnya kan kalau cuma ikut yang dari kampus tuh kayak KP ya, kerja praktek gitu, itu cuma sebulan atau 2 bulan kalau nggak salah Pak. Jadi kayak kita pun tuh nggak tahu kayak proses-proses misalnya karyawan masuk jam segini, nanti siang ngapain, itu kan kayak kita cuma ngerjain suatu permasalahan yang ada di mitra itu sendiri. Kalau kita kerja praktek, kita cuma ngerjain permasalahannya ada. Tapi kalau magang ini mulai dari pagi sampai sore itu apa yang itu kayak udah jadi karyawan banget Pak, udah kayak di dunia kerja banget sih itu kalau magang. Itu sih Pak, saya saran banget kalau ada ikut magang ataupun studi independen. Oke, luar biasa ya. Jadi terus semangat teman-teman, jangan lepaskan kesempatan yang di depan mata, karena program magang ini sangat membantu dan sangat link match ya bagi Mas Bayu. Harapannya itu teman-teman jadi bukan hanya tagline, tapi Mas Bayu merasakan dan bahkan udah cair juga ya uang sakunya ya. Wah, ya, Pak. Terus jadi bonus juga dapat acara apa? Intinya ya, Pak. Di situ magang itu dapat teman-teman dapat network, dapat teman baru, bahkan ada kegiatan apapun di perusahaan akan diajak untuk biar tahu dunia ini. Ya, jadi Pak, peluangnya sangat terbuka satu sisi, kedua juga teman-teman bisa melihat dunia di industri itu kayak gimana, bisa langsung dilihat. Dan itu akan menjadikan kita lebih pede, lebih confident bahwa ternyata kita mampu. Soalnya kita merasa aku kok kecil banget ya, aku nggak bisa ini. Ternyata kita di waktu masuk sana kita bisa kok. Muncul itu Mas Bayu ya. Benar Pak. Oke, teman-teman, hari ini kita dapat aset yang luar biasa dari Mas Bayu. Yang sebelumnya Mas Bayu merasa aku kok gini ya, kok kecil banget ya. Tapi setelah Mas Bayu tahu bahwa ternyata Mas Bayu punya aset yang Mas Bayu miliki tadi, kayaknya saya bisa ini ya. Jadi menjadikan Mas Bayu lebih confident. Bahkan kalau proyek Mas Bayu itu luar biasa. Nanti satu solusi yang akan di launching di bulan Desember Mas Bayu ya. Iya Pak, bulan Desember untuk proyek yang sedang dikerjakan Pak. Ya, semoga di bulan Desember on time Mas Bayu bisa launching, dan itu salah satu kebanggaan ya bahwa anak Balikpapan bisa dan mampu untuk memberikan kontribusi kotanya. Ya, termasuk untuk Balikpapan. Jadi jangan takut teman-teman, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur atau di Balikpapan, jangan pernah takut. Sama-sama makan nasi ya, benar nggak ya? Benar banget. Makan nasi. Jadi nggak ada isu kampus kita kalau nggak. Yang ada itu kita mau atau enggak. Benar Pak. Kita mau update, mau apa, kita akan bisa melakukan dan menjalani dengan baik. Terima kasih Mas Bayu. Ya, hari ini kami dapat insight yang luar biasa. Sukses selalu. Tetap pesannya jaga kesehatan. Ya, semoga cita-cita tercapai ya. Salam buat Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu. Ciao. Pak. Sampai jumpa di Setia Budi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya.